Oke, selamat sore semua. Sambil Selamat tunggu sore, Pak. yang lain, kita mulai. Saya ingin kita lihat kembali sebentar tugas individu yang teman-teman sudah isi. Saya akan tampilkan dalam grafik satu bagian saja. Saya sharing. Oke. Oke. Bisa lihat screen saya? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Ya. Pak. Jadi topik hari ini kita akan bahas itu sebetulnya dalam topik nomor 5 kalau dalam LMS yang teman-teman masing-masing ada. Kita akan coba bahas tentang bidang-bidang bimbingan. Jadi ada bidang bimbingan karir, bidang bimbingan belajar, pribadi dan sosial. Kita akan bahas lebih detail tentang 4 bidang bimbingan itu. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan itu, saya tampilkan hasil asesmen minat karir yang teman-teman masing-masing sudah isi minggu lalu ya. Jadi sekarang coba kita lihat gambar hasil ini yang ada di screen masing-masing. Bisa lihat screen kan ya? Bisa, Pak. Oke. Ya. Jadi salah satu pertanyaan dari dalam Google Form yang saya ajukan adalah kan saya minta teman-teman mengidentifikasi skor yang 3 paling tinggi yang mana itu ya. Kemudian saya minta teman-teman masukkan dalam Google Form itu. Jadi assessment minat karir yang teman-teman isi kemarin dalam minggu lalu itu sebetulnya adalah salah satu alat yang bisa dipakai oleh konselor di sekolah atau guru pembimbing untuk melakukan bimbingan karir. Jadi alat itu sebetulnya berfungsi ganda, tidak hanya untuk apa istilahnya, tidak hanya untuk penyaluran minat, tetapi juga pertama-tama dipakai sebagai alat untuk membantu peserta didik itu mengenali konsep diri karir. Jadi konsep diri itu adalah deskripsi atau gambaran tentang diri sendiri yang dimiliki oleh setiap individu. Jadi kita, Anda semua, Anda dan saya, mempunyai konsep tentang diri kita sendiri. Tentang kemampuan-kemampuan yang saya punya, tentang hal-hal yang saya minati, tentang hal yang tidak saya minati, tentang hal yang saya kurang berpotensi. Itu kalau dibuat deskripsi, kita diminta mendeskripsikan, itulah gambaran diri. Nah, dalam konteks bimbingan karir, ada yang kita sebut sebagai konsep diri karir, gitu ya. Jadi John Holland ini adalah salah satu pionir yang merumuskan teori konsep diri karir. Secara spesifik, John Holland membuat merumuskan teorinya dan menamainya sebagai model heksagonal. Heksa itu 6 ya, 6 sudut. Ya, jadi kalau teman-teman lihat realistik, investigatif, artistik, sosial, entrepreneurship, konvensional dan enterprising itu kalau diletakkan di dalam grafik itu bisa muncul dalam segi 6. Sebentar, saya tampilkan dulu di. Ini dia. Saya ke pinggir, saya.
Ya, oke. Jadi eh, ada 6 segi nih, ya. Saya minimize saja ini. Oke. Berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Ini adalah pengkategorian atau pengelompokan orang-orang yang memiliki ciri-ciri tertentu sesuai dengan deskripsi ciri-ciri ini. Ya, kalau kita baca dalam deskripsi ini, misalnya orang-orang yang dikategorikan sebagai realistik itu biasanya adalah orang-orang yang punya kemampuan mekanik, olahraga, kemampuan olah tubuh, ya, skill atau keterampilan motorik itu berkembang bagus. Kemudian mereka juga menyukai kerja-kerja teknis, memperbaiki barang, membuat barang, berhubungan dengan objek-objek fisik di luar diri, misalnya memperbaiki radio dan apa itu ya. Kerja-kerja tangan, itu ciri-ciri kemampuan orang yang dalam kategori realistik. Tapi mereka biasanya tidak suka atau kurang berkembang kemampuannya dalam berhubungan dengan orang lain, berelasi dengan orang lain. Kemampuan sosialnya kurang atau tidak menyukai, cenderung tidak menyukai relasi dengan orang dalam kerjanya. Dia lebih sendiri, kerja fisik, kerja tangan, kerja dengan benda-benda. Itu ciri-ciri yang realistik. Kemudian ciri-ciri kelompok orang yang investigatif itu scientific ya. Dia punya beberapa cirinya adalah dia menyukai berpikir, kerja-kerja yang melibatkan pemikiran, mencari tahu. Seperti misalnya wartawan, mencari tahu. Atau peneliti, mencari tahu. Atau kalau dalam bidang kriminal ya, kriminologi ya, mencari tahu, mencari informasi. Jadi aktivitas-aktivitas itu yang menarik untuk orang yang bertipe investigatif. Dia cenderung lebih menyukai aktivitas mencari sesuatu yang baru, memecahkan masalah, bekerja dengan ide-ide yang abstrak, tapi orang jenis investigatif juga kurang terampil atau kurang suka kerja-kerja yang melibatkan hubungan sosial. Dia lebih cenderung apa istilahnya, sendiri atau berhubungan dengan non manusia, benda-benda, dengan binatang, dengan gitu ya. Kemudian yang ketiga kita lihat kelompok artistik. Saya kira dari segi namanya agak jelas deskripsinya, kita bisa lihat ya. Jadi orang-orang dengan kategori ini, dalam kategori ini biasanya punya kemampuan seni yang tinggi. Seni berbagai jenis bidang seni ya, tidak hanya satu jenis. Karena seni juga melibatkan ada seni rupa, ada seni suara, ada seni paduan dari seni rupa dan suara, seni gerak, drama itu juga seni. Jadi deskripsi seni sangat luas, apalagi sekarang atau dalam waktu yang akan datang akan muncul banyak bentuk-bentuk seni yang baru. Bahasa pun bisa dikategorikan atau bisa dipakai sebagai ekspresi seni. Jadi penyair itu pun ada unsur seni juga. Jadi
ciri-ciri orang dalam kelompok ini dia imajinatif, daya imajinasinya tinggi, gitu ya. Lebih suka, lebih tertarik dengan eksplorasi ide-ide. Tapi juga benda juga bisa, karena benda itu bisa manifestasi dari ide. Dia cenderung kreatif, punya daya kreativitas yang tinggi. Ya. Kemudian yang kelompok yang sosial adalah orang-orang yang punya keterampilan sosial atau berhubungan dengan orang lain yang tinggi. Dia berminat pada hubungan sosial, membantu orang lain, memecahkan masalah orang lain. Tapi mereka kurang berminat dengan benda-benda. Ya, jadi bekerja lebih senang bekerja dengan manusia. Misalnya konselor, guru, pendidik pada umumnya termasuk kategori yang sangat dominan ciri-ciri kepribadian yang tipe sosial ini. Kemudian enterprising atau wirausahawan. Ini cenderung menyukai dan punya keterampilan yang tinggi dalam kepemimpinan. Ini juga berhubungan dengan orang lain ya. Termasuk dalam subkategori kemampuan sosial. Punya kemampuan bicara, bisa mempengaruhi orang, berminat pada politik, ekonomi. Mereka kurang berminat dalam kerja-kerja yang berhubungan dengan benda-benda. Kerja tangan itu atau kerja keterampilan perbengkelan itu untuk mereka kurang begitu menarik. Nah, kalau kita lihat antara sosial dan enterprising ada kesamaan unsurnya. Jadi kedua jenis ini dua-duanya sama-sama mengandung keterampilan sosial, ya. Tapi bedanya kalau tipe sosial, keterampilan sosial itu dipakai untuk tujuan membantu. Sementara untuk enterprising, kelompok ini keterampilan sosialnya dipakai untuk mempengaruhi orang. Dalam perdagangan ya, tentu saja mempengaruhi orang supaya membeli ya. Atau politisi ya, mempengaruhi orang. Atau lawyer ya. Advokat, ahli hukum yang mempengaruhi orang dengan kemampuan sosial mereka itu. Kemudian yang tipe terakhir, konvensional, itu orang-orang yang punya kemampuan klerikal. Klerikal itu apa ya? Terjemahan literalnya adalah sekretaris sebenarnya, tapi klerikal itu artinya kerja-kerja manajemen misalnya di sebuah kantor itu ya. Kerja-kerja rutin, punya kemampuan yang tinggi dalam kerja rutin, monoton, tapi penuh disiplin. Misalnya mendokumentasikan sesuatu. Urusan-urusan kantor. Tapi juga punya kemampuan matematik yang tinggi, karena menghitung. Lebih suka bekerja di dalam ruangan, dan mengorganisasi benda-benda. Tetapi kelompok ini kurang suka atau kurang sesuai untuk posisi yang menuntut hubungan sosial yang intensif. Ya. Jadi ini adalah ciri-ciri setiap kategori dalam model heksagonal ini. Nah, tetapi setiap individu manusia itu biasanya terdiri dari gabungan berbagai karakteristik ini. Jadi kita akan itu sebabnya ketika teman-teman selesai mengisi angket itu online itu, teman-teman akan waktu saya minta untuk melihat 3 skor yang paling tinggi. Itu mengindikasikan ciri-ciri yang paling menonjol dalam diri teman-teman, setiap orang.
Jadi biasanya gabungannya akan 3 yang berdekatan ini. Misalnya ambil contoh realistik, investigatif, artistik, gitu ya. Jadi gabungan 3 ini, atau investigatif, artistik, sosial, atau artistik, sosial, enterprising, atau sosial, enterprising, konvensional, atau enterprising, konvensional, realistik, atau konvensional, realistik, investigatif. Itu biasanya karakteristik individu itu merupakan gabungan dari 3 kelompok ciri-ciri ini. Nah, itu pekerjaan yang ada di dunia ini, kalau kita deskripsikan tugasnya, biasanya kita bisa melihat kesamaan dalam, kalau teman-teman cermati iklan pekerjaan yang ada di surat kabar atau di manapun, job street atau apa saja, biasanya mereka akan menulis tugasnya adalah ini, dibutuhkan individu atau calon atau pelamar yang punya ciri ini, ya. Jadi setiap kerja itu sebetulnya deskripsi tugas itu mengandung ciri-ciri aktivitas-aktivitas yang cocok dilakukan oleh orang-orang tertentu, gitu ya. Misalnya saja untuk kerja sebagai sutradara film misalnya, ya. Coba teman-teman bisa menebak kalau sutradara film itu kemungkinan besar ciri-ciri individu yang diperlukan, ciri-ciri yang mana saja dari ke-6 Artistik, kategori Pak. ini. Artistik. Artistik, oke. Sosial. Selain artistik ada lagi. Sosial, Pak. Ya, sosial. Apalagi? Realistik. Realistik. Artistik. Ya, investigatif ada nggak? Ada, Pak. Ada. Jadi kemungkinan ini investigatif, artistik, sosial, atau artistik, sosial, enterprising. Ya. Enterprising, Pak. Ada juga, bisa juga. Karena dalam produksi sebuah film, itu kan bisnis ya. Dia memerlukan kemampuan menjual ide. Ya. Jadi ada aspek enterprising juga. Oke, sekarang teman-teman yang sebagai guru, kira-kira di dalam heksagonal model ini, di bagian mana yang seharusnya dominan? Ciri yang dominan? Sosial, Pak. Sosial. Jadi bisa campuran sosial, artistik, investigatif, bisa sosial, enterprising, artistik. Karena yang sebetulnya tugas dominan seorang pendidik kan sebetulnya melalui hubungan antar manusia ya. Oke, ini adalah teori menurut John Holland. Oke, setelah teman-teman mengisi Google Form itu, yang saya kemarin sempat lihat, kebanyakan merasa bahwa ya saya ada dalam pilihan yang sesuai. Saya bersyukur karena kebanyakan merasa saya ada di posisi atau tempat yang sesuai. Tapi ada 1-2 sedikit lah, saya tidak ingat berapa yang merasa tidak sesuai. Oke, kalau sekarang teman-teman coba saya beri, mungkin tidak bisa semua ya, tapi secara acak saja. Setelah teman-teman mengisi dan menjawab pertanyaan kemarin itu, lalu sekarang teman-teman mendengar penjelasan sedikit tentang model heksagonal ini,
eh, adakah respon atau pemikiran atau perasaan yang teman-teman ingin bagikan? Mungkin kita ambil waktu dalam berapa? 2-3 menit secara spontan. Bisa di-unmute supaya bisa dengar suara. Oke, mungkin saya acak saja ya. Yang di depan saya Antonia. Mbak Antonia. Ya, Pak. Ya, oke. Coba apa respon Antonia tentang setelah mengisi dan ada penjelasan sedikit hari ini? Jadi kalau berdasarkan itu, menurut saya kemarin itu punya saya itu sesuai dengan apa yang saya mau, Pak, hasilnya. Hasilnya itu saya dapatnya paling tinggi di artistik, kemudian yang kedua itu sosial. Dan itu memang sesuai dengan minat saya sejak dulu, Pak. Ya, tapi cuman ketika di kuliah ini, saya menjadi kurang ke situ, maksudnya kurang diasah artistiknya, Pak. Tidak masuk ke teater juga tidak, kayak ya hanya untuk diri saya sendiri, Pak. Maksudnya seninya hanya untuk diri saya sendiri begitu, Pak. Jadi ya hanya seperti itu, Pak. Harapannya ke depan bisa mengembangkannya, Pak. Soalnya sayang kan, Pak, kalau punya kemampuan di situ, gitu, Pak. Betul, betul. Jadi begini, dalam diri kita kan ada banyak, lebih dari satu kemampuan biasanya. Termasuk minat juga ada lebih dari satu. Pilihan karir itu mungkin ada pilihan karir utama gitu ya. Sekarang katakanlah yang sedang dijalani adalah saya berkarir dalam pendidikan bahasa. Tapi kalau kita lihat lebih detail, dalam pendidikan bahasa ada juga unsur-unsur yang unsur-unsur seni dalam bahasa yang kita bisa eksplorasi. Misalnya, saya sebut saja, teater itu salah satu aspek seni yang menggunakan bahasa. Betul ya? Jadi, itu masih tidak jauh-jauh dari apa yang pekerjaan utama yang Mbak Antonia sudah pilih ini. Kan tidak jauh sebetulnya. Atau kalau artistik itu pun luas, jadi ada artistik yang menggunakan medium bahasa, itu masih bisa kita eksplorasi lagi. Kreatif, apa istilahnya kalau sekarang ada creative writing, penulisan kreatif ya. Itu kan memakai bahasa, tetapi ada unsur kreativitas dan seninya yang sangat tinggi itu. Termasuk kalau kita mau lebih detail lagi, mungkin ada puisi misalnya. Puisi itu kan memakai bahasa, tetapi unsur seninya juga tinggi. Jadi apa yang biasanya apa yang kita temukan dalam kenyataan hidup keseharian, pilihan karir itu kadang-kadang tidak semua beruntung bisa memilih sesuai dengan apa yang memang betul-betul ada yang dalam diri saya dan saya inginkan itu ya. Karena banyak faktor, karena kebetulan, karena mungkin waktu proses memilih belum tahu, gitu kan? Atau tahunya potensi ini pun agak terlambat gitu kan, itu faktor juga. Jadi kalau saya refleksi diri saya sendiri pun juga begitu. Jadi saya baru belakangan ini saja saya sadar bahwa saya suka seni yang melibatkan bahasa. Sehingga menulis puisi dan menikmati puisi itu, meskipun dulu saya sudah lakukan sejak kuliah, tapi pilihan utama saya bukan dalam bidang bahasa. Tapi masih dekat dengan apa yang saya miliki sebetulnya. Jadi apa namanya, konseling itu ciri-ciri yang saya dapati tentang saya adalah yang paling tinggi artistik, sosial, dan apa singkatannya tadi, sosial, investigatif, sosial, artistik, investigatif. Lalu ketika saya nyemplung masuk dalam bidang
bimbingan dan konseling, ya aspek sosial memang utama, gitu ya. Kemudian ketika saya mulai mengajar di bimbingan konseling sebagai dosen, peran dosen itu pun juga ada unsur investigatif, kerja penelitian. Itu melibatkan aspek investigatif ya. Kemudian dalam kerja tambahan yang lain, unsur artistik itu sangat dipakai. Jadi kreativitas itu juga mewarnai kerja utama saya sebagai konselor, sebagai dosen, sebagai peneliti begitu. Selain itu sebetulnya kalau misalnya saya ingin atau saya ada kesempatan, saya bisa belajar lagi. Misalnya kalau sebagai konselor memakai unsur seni, saya bisa, dan bahkan saya sebetulnya sudah sering ikut atau beberapa kali ikut pelatihan art terapi misalnya. Itu kan terapi membantu orang sosial tetapi memakai seni. Ya. Kemudian dalam dunia konseling dan terapi ini juga ada yang kita sebut sebagai naratif terapi, gitu ya. Kalau kita hanya perkataan naratif itu saja, atau dengan kata lain cerita, narasi, itu kan sangat kental dengan bahasa ya. Memakai teknik narasi untuk proses mengembangkan diri seseorang, misalnya untuk memperbaiki konsep diri seseorang. Jadi pendekatan naratif itu dalam terapi itu pendekatan yang memakai bahasa dan bercerita. Jadi sebetulnya apa yang kita punya ini nanti teman-teman akan gunakan, coba nanti setelah kuliah juga sambil direnungkan, unsur-unsur yang ada dalam diri saya yang dalam kerangka John Holland itu bisa saya pakai untuk pengembangan karir saya secara lebih spesifik dalam hal apa, misalnya. Apa yang bisa saya eksplorasi lagi untuk saya latih untuk pengembangan karir saya nanti, atau bahkan sudah mulai dari sekarang. Misalnya tadi Antonia bilang, oh saya tidak ikut teater, oh ya mengapa tidak? Ya, itu kan salah satu pengembangan diri yang pasti itu nanti akan dipakai sebagai pendidik dalam bidang bahasa, dan dalam kesempatan-kesempatan lain itu pun akan berguna. Ya, itu cara kita memakai John Holland, teorinya John Holland untuk memahami diri dan membantu siswa mengeksplorasi apa saja di lingkungan saya ini yang bisa saya pakai untuk mengembangkan konsep diri saya dan minat, dan nanti mungkin bisa menjadi jalan karir saya, siapa tahu. Kalaupun sekarang bukan karir yang utama, mungkin karir yang kedua. Kalau ada teman-teman yang sangat berminat pada enterprise misalnya, atau punya ciri-ciri itu dalam dirinya, selain sebagai guru atau pendidik di sekolah, dia punya potensi lain untuk mengembangkan kewirausahaan. Jadi ada banyak kemungkinan dalam karir itu. Saya kembali sebentar ke gambar yang tadi untuk ya. Jadi jadi kalau kita tarik garis dari satu sudut ke sudut yang lain, misalnya dari realistik ke sosial, itu kan jauh ya. Ini garisnya paling jauh dari realistik ke sosial. Bentar, saya kenapa? Oke, jadi masing-masing bisa kita hubung. Kalau dari realistik, yang paling dekat adalah misalnya realistik ke investigatif, itu jaraknya paling dekat. Dari realistik ke artistik,
lebih jauh, tapi bukan yang paling jauh ya. Kemudian dari realistik ke sosial, itu jarak yang paling jauh. Biasanya secara teoritis, orang yang berciri realistik cenderung tidak berciri sosial. Tapi orang yang investigatif, ada kemungkinan dia punya ciri sosial, karena ini berdekatan, karakteristik ini. Begitu juga dengan art konvensional dan artistik, itu bertolak belakang. Jadi biasanya, orang yang berciri konvensional tidak akan sesuai atau cocok dengan situasi atau kerja yang menuntut kerja-kerja artistik. Jadi sekarang kecocokan antara karakteristik diri dengan karakteristik pekerjaan itu juga salah satu faktor keberhasilan karir. Oke, saya ulangi. Kesesuaian antara ciri individu dengan ciri-ciri pekerjaan atau tuntutan pekerjaan itu salah satu faktor yang menentukan keberhasilan karir. Oke, keberhasilan bisa dalam arti keberhasilan secara material ya, atau dari segi prestasi kerja. Bisa juga keberhasilan dalam arti kepuasan kerja, perasaan bahagia, perasaan puas berada atau melakukan pekerjaan itu. Jadi kalau saya, misalnya, saya cirinya investigatif, artistik, sosial. Tapi pekerjaan karena faktor lingkungan atau kesempatan yang tidak memungkinkan, saya mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan pembuat aplikasi atau apps ya, mendesain apps gitu ya misalnya. Tapi kerja saya, posisi saya di perusahaan itu adalah sebagai cleric atau kantor, istilahnya apa ya, di manajemen, menjaga staff. Oke. Di kerja yang berkaitan langsung dengan komputer misalnya, komputer. Karena ciri saya investigatif, artistik, sosial, tapi kerja yang diberikan pada saya itu kerja konvensional, yang isinya adalah berhadapan dengan komputer dari terus-menerus, maka ciri-ciri kepribadian karir saya tidak sesuai dengan pekerjaan yang diberikan itu. Jadi saya tidak kerasan, tidak akan merasa puas bekerja dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ciri-ciri pribadi saya itu. Jadi teori ini dipakai untuk membantu orang memilih kerja yang sesuai dengan kepribadian masing-masing. Ya. Jadi supaya karir itu menjadi pilihan karir yang dijalani dengan hasil yang memuaskan, tapi juga membahagiakan. Itu ya. Itu sedikit contoh tentang bimbingan karir, bagaimana kita memakai teori untuk membantu peserta didik mempersiapkan pilihan karirnya. Oke. Yang menarik dari data yang teman-teman isi itu, kalau kita lihat skor yang paling tinggi, sosial. Yang nomor 2, artistik. Tapi yang nomor 3, konvensional. Oke. Antara ini dengan ini tidak beda jauh ya. Jadi mungkin ini investigatif, artistik, sosial saya kira. Oke, itu penjelasan sedikit tentang tugas yang minggu lalu, tugas individu ya. Itu lebih untuk merefleksikan konsep diri karir. Kemudian sebelum
kita akan sebelum kita masuk ke topik bahasan yang berikutnya, saya akan stop sharing dulu ya, supaya kita bisa interaksi lebih bebas. Oh, sharing sudah stop ya. Oke, jadi sebelum masuk ke penjelasan di bidang bimbingan yang lain, apakah teman-teman ada pertanyaan berkaitan dengan penjelasan saya tadi? Untuk teman yang merasa pilihannya belum atau tidak sesuai, mungkin ada yang mau sharing perasaan atau pengalaman. Atau saya jadi kacau pikiran saya karena ternyata pilihan saya salah ini. Jangan-jangan begitu. Saya tidak ingat siapa, tapi saya ingat ada dalam komentar yang di situ ada yang sharing bahwa saya rasa tidak sesuai atau kurang sesuai. Atau perasaan. Oke, belum ada? Oke, saya tampilkan dulu materi, bukan yang ini. Ntar kalau masih ada dalam yang oke. Tidak apa-apa. Kembali lagi ke yang masih tentang John Holland tadi saya tambahi sedikit penjelasan untuk bahan tambahan merefleksikan gambaran diri karir ya. Jadi setiap individu yang realistik itu ada ciri-cirinya. Misalnya ini ya, individu itu cenderung praktis, suka hal-hal yang praktis, langsung, mekanis, stabil, gitu ya. Dia akan kerasan kalau dia dalam situasi yang stabil. Sementara orang-orang artistik, dia akan kalau dia stabil terlalu lama, dia akan malah tidak akan berkembang, tidak menantang untuk dia. Dia lebih suka hal-hal yang konkret. Reserve itu artinya cenderung menyendiri ya. Kemudian reserve dan kontrol diri, cenderung dia mengontrol diri, kurang interaktif. Tapi dia independen, dia mandiri, punya ambisi yang tinggi, sangat sistematis orangnya, rapi, sistematis. Itu ya. Ini ciri-ciri orang yang realistik. Yang berikutnya adalah contoh-contoh pekerjaan yang sesuai untuk orang-orang yang punya ciri realistik ini. Saya lompati saja, karena contoh-contoh bisa lebih banyak dari ini. Kemudian kita lihat yang investigatif. Ini ya, ciri-ciri orang yang investigatif itu inkuisitif, atau dia rasa ingin tahunya tinggi. Dia sangat analitis, suka, bahkan sangat menikmati kegiatan berpikir, menganalisis. Dia tertarik dengan hal-hal yang saintifik atau ilmiah, abstrak dan ilmiah. Dia suka mengobservasi, dan dia precise, itu tepat ya. Kemudian scholarly itu pandai, tapi pandai ini ke dalam arti mungkin kurang bisa menggambarkan itu ya. Lebih menyukai hal-hal yang intelektual. Cautious ini cenderung waspada. Dia punya kesadaran yang tinggi tentang cara berpikirnya. Jadi atau apa istilah metakognisi. Kalau berpikir, tapi metakognisi itu artinya berpikir tentang pemikiran. Saya bisa
sadar atau punya kemampuan berpikir tentang pemikiran saya sendiri atau berpikir tentang pemikiran orang lain, bahkan berpikir tentang pemikiran-pemikiran orang lain yang abstrak gitu ya, kayak falsafah itu kan cenderung abstrak. Sangat percaya diri secara intelektual, independen atau mandiri, sangat logis, tapi juga ada kecenderungan berpikir kompleks. Kalau yang realistik itu sederhana, tidak rumit cara berpikirnya. Kalau yang investigatif ini dia cenderung kompleks, cara berpikirnya berbelit. Rasa ingin tahu yang tinggi. Gitu ya. Ini ciri-ciri orang yang investigatif. Oke. Sekarang kita lihat yang artistik. Saya kira ini relatif jelas ya. Kita lihat apa yang belum kita sebutkan coba. Dia kreatif, imajinatif, inovatif, tidak konvensional. Dia selalu akan melakukan, cenderung tertarik atau melakukan sesuatu yang di luar norma, di luar kebiasaan, berbeda dengan orang-orang pada umumnya di sekitarnya. Karena dia akan lebih tertarik pada hal-hal yang, karena kepuasan dia, orang-orang dengan tipe artistik ini dari sesuatu yang baru. Maka unsur kebaruan dan keaslian itu sangat penting untuk orang-orang artistik. Nah ini ada original ya, dia unik, artistik. Kemudian ekspresif. Ekspresif bisa dalam bentuk ekspresi verbal, tapi juga dalam bentuk yang lain, tulisan, bisa dalam bentuk visual, ekspresif. Kemampuan melukis, menggambar, itu ekspresif. Kemudian lagu termasuk ya, itu ekspresif. Kemudian introspektif, itu artinya dia punya kemampuan meninjau masuk ke dalam diri. Jadi sangat introspektif itu artinya sangat sadar dengan apa yang terjadi secara internal di dalam diri orang ini sendiri. Tapi juga dia impulsif, artinya dia dikendalikan oleh kadang mungkin bisa muncul dalam bentuk agak emosional. Tiba-tiba impulsif itu seperti bertindak mengikut impuls ya, mengikut rangsangan yang tiba-tiba saja bisa berlaku, bisa terjadi. Sensitif, dia jadi secara emosional karena dia sangat berhubungan dekat dengan emosinya, maka dia orang artistik ini orang yang sangat sensitif, berani, dia kemudian kompleks. Jadi orang-orang artistik itu cara berpikirnya tidak sederhana, dia cenderung berbelit, kompleks. Jadi mungkin orang-orang konvensional dan realistik mungkin agak susah menerima cara berpikir orang artistik yang kompleks ini. Kemudian dia idealis dan non-conforming, artinya dia tidak ikut-ikutan, dia tidak ikut tren, dia akan menciptakan tren. Ya. Ini yang ciri-ciri artistik. Yang sosial saya kira sangat relatif jelas, ramah, friendly secara sosial, bisa bekerja sama dengan baik, murah hati, bertanggung jawab, memaafkan, sabar, baik hati, dan kualitas-kualitas yang secara sosial bisa sangat diterima oleh kebanyakan orang. Itu. Kemudian enterprising itu kepercayaan diri yang tinggi, asertif, itu sangat terbuka. Dia akan mengekspresikan dirinya secara terbuka dan gamblang. Persuasif itu artinya kemampuan mempengaruhi orang lain. Energetik itu sangat bersemangat. Adventurous itu apa istilahnya ya? Tertarik dan ingin mengalami sesuatu yang baru.
menantang. Jadi seorang wirausahawan dia akan mengambil resiko, ya, keberanian mengambil resiko, melihat perubahan itu sebagai sesuatu yang baik dan bahkan diinginkan. Dia populer, biasanya orang-orang yang populer artinya bukan hanya populer dalam arti terkenal ya, tapi disukai orang lain, khalayak ramai. Kemudian ambisius, mudah menyesuaikan diri atau setuju, suka berbicara, punya kemampuan berbicara yang baik, ekstrovert, itu lebih sosial ya, kemampuan berhubungan dengan orang lain, spontan, dan optimis. Nah, ekstrovert. Kemudian lawan dari ekstrovert adalah introvert ya. Orang yang konvensional dengan yang realistik itu ada kecenderungan introvert. Artinya itu bukan baik atau buruk ya. Karena ekstrovert dan introvert itu cara kita berhubungan dengan dunia. Cara kita, kecenderungan kita untuk bagaimana kita berhubungan dengan dunia. Untuk orang yang ekstrovert, berada dalam keramaian itu membuat dia energinya bertambah. Tapi orang yang introvert, ketika dia berada dalam keramaian, dia akan stres. Tidak tahan. Dia lebih, energinya itu dia dapat dari menyendiri. Sementara orang ekstrovert itu energinya dia dapat dari berhubungan dengan orang lain. Jadi itu ciri-ciri pribadi. Bukan soal baik atau buruk, hanya soal orang dengan ciri-ciri tertentu sesuai untuk lingkungan atau kerja tertentu. Itu ya. Apa yang belum konvensional ya. Konvensional cirinya agak dekat dengan realistik tadi. Sangat terorganisir. Akurat, tepat. Dia pandai kalau hitungan-hitungan itu tepat. Sangat berminat atau tertarik dengan angka-angka atau hitung-menghitung. Sangat metodik. Dia conscientious itu punya kesadaran yang tinggi ya. Efisien, conforming, bisa menyesuaikan diri. Praktis. Itu apa ya, nanti kita cari. Sistematis, terstruktur, sopan, ambisius, patuh, persisten, itu punya kehendak yang kuat. Karena dia konvensional itu akan cocok bekerja dengan situasi yang monoton, maka dia cocok dengan jenis pekerjaan yang tidak menuntut perubahan terlalu banyak. Itu ya. Oke, ini ciri-ciri orang yang sesuai dengan dan ciri-ciri kerja yang sesuai untuk orang-orang dengan kategori tertentu. Oke, kita akan sekarang tadi saya berbicara tanpa sharing screen ya ternyata. Iya, Pak. Oke, maafkan saya. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian bidang bimbingan. Oke. Oke. Jadi, seperti yang saya sebut di awal tadi, kalau kita berbicara tentang bidang bimbingan atau istilah bidang bimbingan ini biasanya merujuk ke 4 hal, yaitu di bidang bimbingan karir, bidang bimbingan belajar, bidang bimbingan pribadi, bidang bimbingan sosial. Kadang-kadang bidang bimbingan pribadi dan sosial dijadikan satu, menjadi pribadi sosial. Oke, sekarang saya akan sajikan, ini bukan untuk dihafal, tapi untuk dipahami secara ringkas benang merah dari tulisan-tulisan yang tertera di sini. Jadi setiap bidang bimbingan
akan fokus mengembangkan kompetensi tertentu di dalam diri peserta didik. Jadi ini adalah contoh ya. Guru pembimbing di sekolah bisa mendeskripsikan sendiri tujuan kegiatan bimbingan mereka menurut wadah ini, bimbingan belajar, bimbingan pribadi sosial, bimbingan karir itu. Sekarang ini kita sajikan sebagai contoh supaya memberi gambaran kurang lebih apa tujuan yang ingin dicapai dari bimbingan bidang-bidang bimbingan itu. Jadi di kolom yang di kanan ini, kanan saya, kanan teman-teman kalau teman-teman menghadap screen ya, TK sampai kelas 2 itu ini menunjukkan jenjang pendidikan sebetulnya. Yang berikutnya adalah 3 sampai 5, 6 sampai 8, 9 sampai 12. Ini artinya dari jenjang TK taman kanak-kanak sampai SMA ya. Kelas 12 itu SMA ya. Saya kira SMA. Oke. Kotak-kotak yang berwarna ini mengindikasikan menurut contoh ini kompetensi ini cocok dikembangkan atau cocok dijadikan tujuan untuk jenjang pendidikan tertentu. Ya. Jadi untuk tujuan utama dari bimbingan belajar, kita lihat tujuan yang standar A itu ya. Siswa memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang akan mendukung belajar efektif di sekolah dan belajar sepanjang rentang kehidupan. Itu ya. Itu contoh rumusan kompetensi bimbingan belajar. Kemudian kompetensi ini dipecah-pecah menjadi beberapa kompetensi. Satu, meningkatkan konsep diri akademik. Konsep diri akademik itu apa? Sekarang coba kita pahami. Konsep diri secara sederhana bisa dideskripsikan sebagai deskripsi tentang diri sendiri. Nah, kalau konsep diri akademik berarti deskripsi tentang diri sendiri yang berkaitan dengan tugas belajar. Misalnya, kalau saya minta teman-teman mendeskripsikan sekarang, ya, sebagai mahasiswa PBSI, sekarang secara akademis, teman-teman coba mulai pikirkan, nanti bisa ditulis di chat box itu, sambil kita mencoba memahami konsep ini, konsep diri akademik. Secara akademis, saya sebagai mahasiswa PBSID, saya individu, saya adalah mahasiswa yang, saya beri kalimat itu, teman-teman lengkapi. Sebagai mahasiswa PBSID, saya adalah mahasiswa yang bla bla bla. Coba teman-teman lengkapi kalimat ini, kalimat saya tadi. Saya ingin tahu, coba teman-teman bagaimana konsep diri teman-teman dalam hal akademik, dalam hal tugas teman-teman sebagai mahasiswa sekarang. Saya beri contoh satu. Oh, saya sebagai mahasiswa dulu ya misalnya. Saya sebagai mahasiswa bimbingan dan konseling waktu itu semester 1, kalau saya mendeskripsikan diri saya masih belum memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang akan saya pelajari dalam bidang bimbingan konseling waktu semester 1. Ya. Tapi setelah semester 2, karena waktu semester 1 sebetulnya saya mengalami harus merubah pilihan dari psikologi ke bimbingan konseling. Jadi deskripsi saya, tapi setelah semester 2, setelah saya bertemu dengan Romo Priyono Marwan, kalau teman-teman pernah bertemu ya, dia masih ada di sana Dharma. Dia bertanya pada saya, masih mau pindah psikologi ya? Tidak. Saya jawab, tidak. Saya sudah merasa ini pilihan saya waktu semester 2. Jadi konsep diri akademik saya waktu semester 2
Oke, sebetulnya secara akademis saya saya bisa menganggap diri saya pandai lah, tidak terlalu bodoh lah. Prestasi saya dalam kategori A misalnya. Itu konsep diri saya secara akademis, ya. Oke, sekarang ini adalah salah satu contoh rumusan. Jadi tujuan dari bimbingan belajar adalah meningkatkan konsep diri akademik. Kemudian itu dipecah-pecah lagi dalam sub kompetensi. Misalnya mampu mengartikulasikan kepercayaan diri sebagai pembelajar, sebagai pelajar, menunjukkan minat positif saya pada belajar, mengembangkan rasa bangga pada karya dan prestasinya, menerima kesalahan-kesalahan sebagai bagian penting dari proses belajar. Jadi misalnya, kalau ada siswa yang mengalami masalah belajar, misalnya prestasi belajarnya tidak memuaskan untuk dia sendiri, artinya kompetensi yang diinginkan untuk siswa tersebut adalah membantu siswa ini menyadari apa masalah akademisnya, dan lalu bisa mencari cara mengatasi masalah akademisnya itu. Kemudian kompetensi berikutnya, mengidentifikasi sikap dan perilaku yang mengarah pada belajar yang sukses. Jadi, ini adalah tujuan bimbingan belajar. Mari kita lihat contoh yang kompetensi yang kedua. Menguasai keterampilan mengembangkan kegiatan belajar. Misalnya, ini saya kira ini kelas yang agak tinggi, ini kelas berapa ini? Kelas 6 sampai 8. Kelas 6 sampai kelas 2 SMP ini ya. Diharapkan kelas 6 sampai 2 SMP, siswa kelas pada tahap itu sudah bisa menerapkan kemampuan pengelolaan belajarnya sendiri. Jadi sudah bisa punya kebiasaan belajar. Jadi tidak perlu diingatkan lagi oleh orang tua, tapi sudah punya tanggung jawab untuk mengerjakan PR tanpa dipaksa. Misalnya. Jadi tanggung jawab sebagai pelajar sudah ada secara mandiri. Kemudian kita lihat contoh yang berikutnya, menunjukkan usaha yang positif dan tepat yang mempengaruhi proses belajar. Artinya dia berfungsi sebagai pelajar ya. Tugas belajarnya itu dia lakukan. Menggunakan keterampilan komunikasi untuk memahami kapan dan bagaimana cara meminta bantuan jika dibutuhkan. Oke. Jadi ini adalah masuk dalam kategori soft skill sebetulnya kalau teman-teman mungkin pernah mendengar atau pernah membahas. Kalau dalam bidang bahasa, mungkin hard skill-nya ya mungkin tujuan utama pembelajaran bahasa. Keterampilan merumuskan kalimat dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, misalnya itu hard skill-nya. Tapi untuk teman-teman bahasa, soft skill-nya mungkin soal kedisiplinan, soal pengelolaan waktu, gitu. Jadi ini rumusan-rumusan kompetensi ini rumusan yang masuk dalam kategori bimbingan belajar. Ada banyak. Nanti teman-teman bisa baca sendiri satu persatu dan teman-teman bisa menarik kesimpulan. Sebetulnya kalau kita tarik satu kesimpulan ringkas, apa saja yang bisa kita rumuskan sebagai tujuan bimbingan pembelajaran. Nanti teman-teman sendiri-sendiri baca. Ini sudah saya letakkan dalam dalam LMS. Nanti filenya bisa saya share sekarang juga ke dalam link ini. Sebentar ya, saya buat dulu supaya bisa sharing melalui ini saja sekarang.
Oke, ya. Oke, teman-teman bisa download kalau perlu sekarang, atau itu bisa di-download juga di LMS masing-masing. Oke, kembali ke sekarang kita lihat kompetensi bidang bimbingan yang lain. Oke, bidang bimbingan karir ya. Oke. Jadi ini contoh. Mungkin dalam karena ini sebetulnya tugas merumuskan tujuan atau standar ini sebetulnya adalah tugas para pendidik. Jadi para pendidik di sekolah akan melihat apa masalah yang utama dulu, lalu baru melakukan assessment, setelah itu baru merumuskan tujuan. Jadi tujuan yang ada tertulis di sini bisa dijadikan salah satu rujukan saja, tapi bukan satu-satunya. Oke, tujuan bimbingan karir, siswa menguasai keterampilan untuk menguasai dunia, mengeksplorasi dunia kerja yang berhubungan dengan pemahaman diri dan membuat keputusan karir. Jadi mengeksplorasi dunia kerja, artinya terampil mencari informasi tentang berbagai jenis kerja yang diinginkan atau yang dicari, yang sesuai dengan diri sendiri. Jadi kalau misalnya saya setelah melewati proses bimbingan, lalu saya memahami, saya punya konsep diri karir, menurut John Holland, deskripsinya adalah investigatif, artistik, sosial, dan saya ingin menjadi misalnya psikolog, atau dulu ya, saya ingin menjadi psikolog begitu. Lalu tugas saya harus mampu mencari informasi tentang misalnya di mana saya bisa belajar psikologi. Kemudian juga informasi tentang kalau saya belajar psikologi, pekerjaan apa yang nanti tersedia. Apakah peluang kerjanya itu luas atau sempit? Jadi mencari berbagai informasi itu adalah salah satu keterampilan yang perlu dikembangkan dalam diri siswa. Nah, dalam konteks bimbingan karir adalah mampu mencari informasi tentang pilihan karir atau bidang studi yang ingin dipilih atau pekerjaan yang nanti akan ingin dimasuki setelah selesai pendidikan tinggi misalnya. Itu. Kemudian kita lihat kompetensi 1. Jadi mulai dengan mengembangkan kesadaran diri karir. Nah, secara ringkas apa yang kita baru saja lakukan sebelum di awal kuliah ini dan 1 minggu yang lepas itu adalah contoh aktivitas mengembangkan kesadaran diri karir. Ya, tapi itu bukan satu-satunya. Jadi sebetulnya kalau teman-teman nanti ada waktu eksplorasi online, coba cari tes kepribadian yang gratis-gratis saja. Hanya bisa juga seperti kita permainan ya, untuk mengisi waktu, tapi juga berguna untuk memahami diri secara lebih baik. Nanti saya coba carikan, saya share ada banyak sekali sebetulnya berbagai macam assessment diri untuk mengenal diri. Kemudian daftar sub kemampuannya bisa teman-teman lihat sendiri di sini. Misalnya saya sebut, mungkin tidak akan semua kita bahas, tapi teman-teman sendiri akan nanti baca sendiri. Saya pilih beberapa saja. Misalnya mengembangkan keterampilan mendapatkan, mengevaluasi, dan menginterpretasi informasi karir. Artinya bukan hanya mendapatkan saja, tetapi memaknai, menilai apakah informasi ini tepat, informasi ini berguna. Ambil saja contoh misalnya ketika kita akan kuliah,
atau waktu SMA kelas 2 atau kelas 3, ketika kita mendapat informasi tentang misalnya ada perguruan tinggi tertentu datang promosi ke sekolah itu ya. Kan biasanya atau kadang-kadang ada di sekolah-sekolah. Itu kita akan mendapat banyak informasi. Perguruan tinggi A, B, C, bidang A, B, C. Lalu kita akan membandingkan informasi-informasi itu dan lalu menilai mana yang sesuai untuk saya, mana yang kadang-kadang juga ada unsur image ya. Kadang-kadang kita memilih perguruan tinggi tertentu juga karena image, karena gengsi. Apakah perguruan tinggi itu berkualitas atau ternama? Itu juga ada faktor-faktor yang kita perlu pikirkan dan kita perlu hati-hati dalam memilih, termasuk juga soal keterserapan di dunia kerja. Karena ada faktor nama baik sebuah universitas atau lembaga pendidikan manapun yang berkaitan dengan kemudahan mencari kerja. Itu pun menjadi informasi yang teman-teman akan analisis dan pertimbangkan ketika merencanakan karir. Kemudian contoh kemampuan lain ya, belajar berinteraksi dan bekerja sama dalam tim. Ini sebetulnya tidak hanya berguna dalam konteks bimbingan karir, tetapi juga dalam konteks bimbingan pribadi dan sosial. Dia belajar berinteraksi, artinya kemampuan sosial, mengembangkan kemampuan sosial. Karena kemampuan ini akan dituntut dalam kerja. Bahkan dalam belajar ketika teman-teman di universitas, teman-teman dituntut punya kemampuan bekerja sama. Karena sering harus bekerja dalam tim. Kemampuan membuat kemampuan menetapkan tujuan, dan seterusnya. Oke. Kemampuan mengembangkan hobi dan minat. Ini ya. Jadi harapan saya setelah kuliah ini teman-teman juga mulai memikirkan apa yang bisa saya maksimalkan dalam pengembangan hobi dan minat saya sekarang, mumpung masih ada waktu. Karena kalau nanti semakin tua, kalau sudah masuk dunia kerja, mungkin waktunya sudah menjadi terbatas ya. Sekarang mungkin masih ada lebih banyak waktu untuk yang dipakai untuk mengembangkan minat. Oke, itu contoh untuk kemudian kompetensi yang kedua, mengembangkan kesiapan memasuki dunia kerja. Saya kira ini untuk tingkat-tingkat yang pendidikan yang lanjut ya. Oke, kita akan coba secara acak melihat termasuk keterampilan-keterampilan praktis seperti menulis kurikulum vitae ya. Itu adalah juga keterampilan praktis yang teman-teman kadang-kadang harus dituntut ya. Mungkin tidak ada kursusnya, tapi kadang-kadang kita harus secara kreatif mencari contoh-contoh lalu membuat sendiri. Nah, salah satu aspek tapi untuk kondisi sekarang saya kira kita sudah bisa dengan mudah belajar secara mandiri, karena kalau kita cari online kita akan menemukan banyak contoh kurikulum vitae secara online. Bahkan ada format yang kita bisa adopsi. Itu sekarang banyak fasilitas yang memudahkan kita untuk ini. Oke, itu contoh. Sekarang saya akan lompat ke pribadi garis miring sosial ya. Apa saja fokus dari bidang pribadi sosial ini? Mari kita lihat. Tujuan yang standar yang A ya, coba. Siswa menguasai pengetahuan, sikap, dan keterampilan interpersonal untuk membantu mereka memahami diri dan menghormati diri dan orang lain. Jadi aspek pribadi itu lebih ke pengembangan diri pribadi. Biasanya
kalau teman-teman pernah mengalami atau akrab dengan dunia para konselor itu, ada topik-topik yang sangat familiar atau sering diungkapkan, sering dijadikan topik atau bahan perbincangan di kelas misalnya, tentang sikap diri yang positif, tentang konsep diri, tentang kepercayaan diri misalnya. Itu adalah topik-topik yang bisa kita anggap masuk kategori bidang pribadi, bidang bimbingan pribadi. Kemudian misalnya tentang kontrol diri, tentang disiplin, berperilaku kooperatif dalam kelompok, kemampuan bekerja sama, mengidentifikasi kekuatan dan kekayaan personal, artinya kegiatan-kegiatan yang membantu siswa itu menyadari potensi dirinya. Ini adalah contoh-contoh topik dan tujuan bidang bimbingan pribadi _ sosial. Keduanya itu tidak bisa dipisahkan, kadang-kadang sukar dipisahkan malahan. Bahkan dalam bidang bimbingan karir, kita masih akan memanfaatkan topik-topik yang diolah dalam bidang bimbingan pribadi. Untuk memilih karir, diperlukan pemahaman tentang diri individu. Diperlukan pemahaman tentang diri, tentang lingkungan, atau tentang pilihan karir atau kerja itu. Jadi, menghubungkan apa yang ada di dalam diri dengan kebutuhan atau kesempatan yang ada di luar diri. Oke, ini bidang. Oke, saya kira itu dulu. Saya buka kesempatan untuk teman-teman secara lisan mengungkapkan pemikiran. Bentar ya, saya coba stop sharing. Oke, apakah sudah ada yang menulis ya pertanyaan? Oke, pertanyaan baru 1 atau 2, sedikit saja. Oke. Saya sinyal jelek. Oke. Oh, belum ada yang menjawab melengkapi kalimat yang di awal tadi tentang konsep diri sebagai pelajar. Oke, ada pertanyaan atau komentar? Kita masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Kita manfaatkan semaksimal mungkin supaya sinyal dan pulsanya tidak sia-sia. Oke, sekarang teman-teman semester ke-3 ya? Iya, Pak. Oke, ya. Kita coba pertanyaan saya yang tadi itu ya. Kalau tentang konsep diri saya sebagai mahasiswa, konsep diri akademik tadi. Saya, teman-teman melengkapi kalimat ini saja. Saya tulis di dalam chat box. Sebagai mahasiswa PBSI, saya adalah ... Sekarang fokusnya adalah konsep diri sebagai mahasiswa yang baik-baik saja. Artinya begini, oke. Dalam bimbingan pribadi itu kan fokusnya mengembangkan gambaran diri yang positif, ya.
Jadi tekanannya adalah mengembangkan pandangan tentang diri sendiri yang positif. Jadi sekarang saya minta teman-teman coba renungkan kalimat yang saya tulis itu sebagai mahasiswa PBSID, saya adalah, coba lanjutkan kalimat itu dengan gambaran diri yang positif Anda sebagai mahasiswa PBSID. Ambil waktu mungkin 1-2 menit, 1 menit saja, mungkin 2 menit terlalu lama. Mulai mengetik di situ. Ini kalimat bebas yang teman-teman bisa pakai imajinasinya seluas mungkin untuk mendeskripsikan diri sendiri sekarang. Sebagai mahasiswa PBSI, saya adalah Pak, mohon maaf. Mungkin di sini bingung, Pak. Bisa dikasih contoh mungkin, Pak? Oke. Kalau saya kasih contoh waktu saya mahasiswa awal ya. Saya semester 1. Saya sebagai mahasiswa bimbingan konseling, saya adalah mahasiswa yang masih agak bingung dan tidak tahu tujuan saya belajar bimbingan konseling. Contoh. Kemudian semester kedua, persisnya mungkin bukan kedua, ketiga saya kira ya. Kedua masih agak baru. Ketika semester 3, setelah melewati beberapa mata kuliah dan mulai dapat gambaran, itu saya kemudian saya bisa mendeskripsikan diri saya sebagai, oke, saya mahasiswa bimbingan konseling, merasa lebih mantap sebagai calon konselor. Nah, contoh ya, itu contoh saja. Oke, silahkan. Teman-teman coba buat rumusan sendiri. Sekarang lihat diri sendiri, sekarang semester 3, bagaimana deskripsi teman-teman tentang diri sendiri sebagai mahasiswa PBSI. Ya, baik Pak, mungkin saya boleh ya Pak ya? Ya, silakan. Ya, mungkin di semester 1, mungkin seperti Bapak, saya ini ada bingung Pak. Kenapa saya memilih program PBS ini sebagai, apa ya, seperti, kenapa saya memilih PBSI seperti itu Pak? Karena mungkin kan gambaran orang juga berpikir bahwa, kenapa sih bahasa Indonesia kok malah kamu pelajarin seperti itu Pak? Nah, lalu di semester 3 ini, saya mulai, oh ternyata bahasa Indonesia itu rumit dan
perlu mengajari banyak orang bahasa Indonesia yang baik dan benar, Pak. Dan saya saat ini di semester 3 sedang berusaha memantapkan diri saya untuk untuk bahasa Indonesia yang baik dan benar, Pak. Terima kasih. Oke, lanjutkan teman-teman lain. Terima kasih Joshua. Mungkin Mbak Afida. Mbak Afidaan, siapa nama lengkapnya ya? Oh, ada yang menulis. Oke, sambil kita baca ya. Sebagai mahasiswa PPSI, saya adalah pribadi yang unik. Ketika masih menjadi mahasiswa PPSI, merasa salah prodi karena saya belum berniat menjadi guru. Kemudian semester 2, saya mulai menikmati menjadi mahasiswa. Ketika COVID datang, saya mulai merenung kembali tujuan saya masuk PPSI. Oke, itu Yolen Vidya. Lanjut. Saya mungkin coba mau menjawab, Pak. Ya, silakan. Tadi soalnya gimana ya, Pak? Soalnya ini saya baru masuk lagi, Pak, sinyalnya. Oke, Bapak. Jadi, mendeskripsikan diri sendiri sebagai mahasiswa PBSI sekarang. Contoh yang saya berikan tadi, contoh diri saya, waktu semester 1, saya mahasiswa BK yang bingung. Belum tahu arah. Tidak tahu apa yang saya akan capai. Ketika semester 3, saya bisa mendeskripsikan diri saya sebagai, saya mahasiswa BK, calon konselor sekarang. Sudah jelas? Iya, Pak. Nah, itu bisa. Mungkin saya dulu itu kuliah tuh cuma, jujur aja Pak, saya hanya mengikuti teman, Pak. Jadi saya pertama bingung mau masuk jurusan apa, karena ya yang terlintas di otak saya tuh bingung gitu loh, Pak. Aduh, kalau kuliah ini apa, masuknya kayak gimana. Sebenarnya saya tuh masuk PBSI itu karena terpaksa dan ikut teman, Pak. Tapi sebenarnya setelah saya mengikuti ini, ternyata saya agak menyesal, Pak, setelah semester 3 ini. Karena orang tua tuh lebih, kenapa nggak dari dulu masuk yang sejarahnya saja, maksudnya yang tidak pendidikan. Kan kalau misalnya sejarahnya saja kan soalnya soalnya kan bapak saya kerja di Kompas, Pak, jadinya kan mungkin bisa lebih gampang untuk mencari pekerjaan gitu loh, Pak. Tapi ya mungkin kita nggak ada yang tahu, Pak, nasib seorang itu kan ditentukan yang di atas. Jadi ya pokoknya tetap terus berusaha, pantang menyerah, rajin gitu, Pak. Terima kasih, Radia. Iya, Pak. Silahkan, lain, lanjut. Siapa? Arya Widi. Saya asal tunjuk saja ini. Mungkin saya Pak mau mencoba menjawab. Ya, silahkan. Kalau saya tuh dari awal memang sudah tujuan saya menjadi guru. Namun saya belum tahu pasti hal yang tujuan penting sebagai guru itu apa. Tapi untuk sampai semester 3 ini saya mulai untuk mementingkan prioritas sebagai guru, Pak. Kayak jadi guru tuh seperti ini, saya harus seperti ini. Karena awalnya saya anggap tuh saya masuk ke pendidikan tuh, saya pikir itu mudah, Pak, tapi ternyata juga sulit gitu, Pak. Oke. Jadi eksplorasi ya. Oke. Iya, Pak. Lagi? Oh, Afida. Afida ada menulis di sini. Sebentar, sebelum Afida ada curious. Oh, ada juga yang lain. Oke, mari kita lihat satu ya. Oke, Yolen tadi sudah. Sekarang Vincentius Larins. Selama semester 3, saya belum menemukan apa yang cocok di perkuliahan, terutama bidang pendidikan. Saya masih mencari apa yang cocok, dan selama ini saya sebagai mahasiswa menjalani kewajiban perkuliahan. Oke. Kemudian sebagai mahasiswa... Baik, saya, Pak. Oh ya, silahkan.
Mari. Jadi sejak pertama semester 1 hingga semester 3, saya belum menemukan bakat ya Pak, bakat dalam PBSI seperti menulis atau memiliki minat baca yang kuat begitu Pak. Malah saya tertarik pada seperti membuat film gitu Pak. Membuat? Mohon maaf, jadi jangan telepon ya. Ya, seperti itu Pak. Jadi di bidang seperti sastra, membuat karya sastra gitu, saya belum memiliki bakat tersendiri, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih sharingnya. Ada lagi yang? Saya, Pak. Silahkan, Yolen. Baik, Pak. Saya masuk PBSI sebenarnya saya hanya iseng-iseng, Pak. Pengen saya sastra, Pak. Oke. Saya kira tuh saya nggak diterima di PBSI, toh, Pak. Ternyata keterima, ya sudah saya jalani. Kemudian saya sebenarnya suka bahasa Indonesia itu karena saya suka membaca novel aja, Pak. Tapi saya ternyata salah masuk prodinya, masuknya ke pendidikan, dan saya merasa ya seperti pendidikan merupakan challenge saya yang harus saya lalui, begitu, Pak. Tapi dari segi isi bidang sebenarnya dekat ya, karena suka bahasa meskipun apa istilahnya, minatnya pada sastra, tapi nyemplungnya ke dalam pendidikan bahasa. Iya Pak, itu Pak masuk. Iya Pak. Oke. Sebelum lanjut, kita baca dulu yang sudah ada tertulis ya. Oke, Vincentius Larin dari sudah. Yosefin H. Oke. Saya menjadi pribadi yang berusaha untuk menekuni apa yang telah saya pilih. Ketika semester 1 saya masih bingung dan berusaha menyesuaikan diri. Sekarang saya sudah mantap dengan apa yang saya pilih. Meskipun saya merasa mata kuliah semester 3 semakin berat. Oke. Agatha. Saya hingga saat ini merasa seperti ulat yang sedang memanjat ke pucuk. Namun belum tahu apa yang ada di pucuk sana. Namun semakin ke sini saya mulai menikmati dan mencari-cari jalan untuk menerima apapun yang ada di ujung tersebut. Oke, terima kasih. Gregorius, sebagai mahasiswa PBSI semester 3, saya setidaknya menangkap arah yang mana yang akan saya tuju dengan berbagai materi dan metodenya. Saya secara pribadi tidak tertarik untuk mengajar SMP atau SMA, namun lebih pada mengajar di IPA atau mengajar di perguruan tinggi. Oke. Sebagai mahasiswa PBSI, saya adalah mahasiswa yang sudah tidak lagi menyesuaikan diri dengan program studi. Tapi saat ini sudah membekali diri dengan kemantapan dan niat diri yang kuat untuk bersikap proaktif saat kuliah dan kegiatan lain. Oke, bagus. Sudah menemukan ya. Ini Afida. Sebagai mahasiswa PBSI, ini Anastasia, saya pada awalnya yakin dengan pilihan saya yang mana pilihan tersebut mengarahkan saya sebagai seorang pendidik, namun semester 3 ini saya jujur mulai ragu di ranah pendidikan ini, karena dari waktu ke waktu saya mulai menjadi tidak yakin menjadi seorang pendidik. Saat ini saya sedang mencoba mencari apa yang saya minati, dan dalam prodi ini yang menyebabkan saya dulu memilih prodi ini. Jadi oke. Jadi ada pengalaman yang mulai dari tidak tahu, menemukan, dan mantap. Tapi ada juga yang tahu, mantap, menemukan, tapi lalu memerlukan pencarian baru lagi. Jadi perjalanan kita, teman-teman, saya juga termasuk, rasanya tidak bukan linier ya, bukan selalu begini. Kadang naik, turun, mencari. Karena di dalam bidang yang kita geluti ini ada hal-hal spesifik yang ada bagian tertentu yang menarik minat kita, tapi ada yang juga bagian tertentu yang tidak kita suka dalam satu bidang yang kita geluti sekarang ini. Misalnya dalam bidang, saya ambil contoh saja untuk bidang konseling yang saya geluti. Belakangan ini saya menyadari bahwa ternyata saya dalam bidang konseling individu, saya belum merasa mantap dan belum bisa menikmati itu sebagai sesuatu yang alamiah, natural gitu ya.
Tapi dalam tanggung jawab lain sebagai trainer misalnya, pelatih dalam bidang ini, kan ada peran selain konseling individu, ada kelompok ya, ada pelatih atau sebagai pendidik secara umum, saya lebih menikmati peran itu. Tapi koridor bungkus karir saya ya tetap masih sebagai konselor. Tapi ada dalam setiap bagian dalam kerja yang lebih detail itu, tetap ada unsur yang kita masih mencari-cari. Kita masih akan mencari-cari mana yang lebih sesuai untuk kita sendiri. Ya, misalnya dalam mungkin nanti teman-teman akan mulai menemukan atau mulai eksplorasi dalam bahasa, pendidikan bahasa kan ada sebenarnya kalau kita lihat lebih detail ada banyak aspek-aspek ya. Mungkin ada aspek tertentu yang teman-teman akan merasa, oke saya mantap dalam hal itu. Saya suka. Misalnya dalam bidang menulis misalnya, penulisan, saya suka penulisan. Tapi saya mungkin kurang suka dalam public speaking misalnya. Kan itu aspek menggunakan bahasa juga ya. Atau saya lebih menikmati unsur seni dalam bahasa. Jadi itu semua akan nanti pelan-pelan, nanti kita semua teman-teman termasuk akan juga mengalami pencarian yang lebih detail dalam bidang yang teman-teman sudah masuk di dalamnya ini. Oke, sekarang kita lihat sharing teman-teman berikutnya ya. Oke, tadi Anastasia sudah, Arya. Sebagai mahasiswa PBSI, saya menjalani perkuliahan secara mengalir saja karena saya masuk PBSI berdasarkan kemampuan. Oke, terima kasih. Kemudian Yohana, masih merasa tidak cocok dengan prodi saya sekarang, bahkan awal masuk banyak yang bilang ngapain belajar bahasa Indonesia yang dipakai sehari-hari. Perlahan saya semakin mencoba buat menerima dan menjalani yang sudah saya pilih dari awal. Ya meskipun makin kesini makin susah, tapi ya itu membuat saya makin merasa penasaran dengan prodi saya. Jadi perjuangan kita masing-masing rasanya berbeda-beda ya. Ada teman-teman yang sudah merasa mantap, terus ada yang teman-teman yang tidak mantap, mencari-cari. Mari kita pikirkan ini. Ada kemungkinan dalam perjalanan karir kita, ada selalu kemungkinan terbuka untuk ganti haluan. Jadi ganti haluan sama sekali berbeda dari pilihan sekarang, atau ganti haluan dalam bidang-bidang yang masih berdekatan dengan pilihan sekarang. Ya, misalnya apakah mungkin teman-teman dalam bidang kebahasaan, karir-karir selain guru bahasa, apa yang bisa kemungkinan dimasuki misalnya? Jurnalistik mungkin? Menulis? Itu kan salah satu aspek karir yang menggunakan bahasa ya. Dan apalagi yang lain masih perlu dieksplorasi. Jadi perjalanan karir seperti saya katakan tadi tidak selalu linear, berbelok-belok, bercabang ke sana ke sini, sampai akhirnya kita menemukan bidang yang memang mantap dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan merasa puas, karena salah satu tolok ukur keberhasilan karir adalah perasaan puas, kepuasan kerja, atau bahagia dalam posisi melakukan pekerjaan itu. Oke, tadi Yohana, sekarang oke, Yovita. Bingung karena dulu saya tidak suka pelajaran bahasa Indonesia. Sejak pertama masuk kuliah saya masih bingung. Oke. Namun semester 3 saya mulai menikmati pembelajaran bahasa Indonesia. Saya belum menemukan kemantapan menjadi guru, tetapi saya berusaha. Oke. Sebagai pengasuh ini adalah Alfonsia. Awalnya merasa kurang yakin menjadi guru, awalnya merasa PBSI itu mudah, namun ternyata belajar bahasa cukup sulit karena saya tidak memiliki kemampuan sastra. Namun di semester 3 saya berniat untuk tetap dalam PBSI ini dan menekuni bidang ini. Oke. Agnes, awalnya dulu saya memang mantap dan ini karena dulu saya memang menyukai bahasa Indonesia. Tapi semester 3 saya semakin merasa kalah di jurusan ini, kami semua mulai diarahkan menjadi pendidik.
Jujur, saya merasa belum bisa menyesuaikan diri untuk menjadi calon pengajar, tetapi bagaimanapun juga, pilihan saya harus saya pertanggungjawabkan. Oke. Saat saya memilih jurusan, saya memilih, ini Roland ya, saya memilih PBSI karena tidak ingin bertemu dengan matematika atau hitung-menghitung. Tidak ada pelajaran statistik ya? Ada kan? Belum, Pak. Belum. Tapi dalam kurikulum ada? Ada. Ada, Pak. Ada. Tidak bisa menghindari. Memang harus dilewati. Jadi, tapi sebetulnya begini, baik itu bahasa maupun matematika, ada kesamaan kemampuan yang terbentuk. Kemampuan logika berpikir. Dalam bidang bahasa, kita mau tidak mau akan membuat kita meluruskan logika berpikir kita. Begitu juga dalam statistik dan matematika yang menggunakan angka-angka itu. Jadi nanti ketika sudah melewati masa itu atau pendidikan bahkan masuk dunia kerja, kita akan merasakan manfaat dari belajar hitung-hitungan itu, karena itu sebetulnya adalah melatih cara berpikir. Ya. Oke, sekarang kita coba lihat Daniela. Mungkin kita tidak akan sempat melihat semua ya, tapi tidak apa, nanti saya lihat sendiri setelah kuliah selesai. Oke, Roland, Daniela, coba. Saya belum cocok dengan bidang pendidikan. Awalnya saya hanya mencoba mendaftar prodi PBSI karena saya pikir itu mudah, namun setelah saya masuk ternyata sulit. Walaupun sulit, saya berusaha menekuni dan berusaha menekuni dan bertanggung jawab dengan pilihan saya. Oke, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 5.39. Nanti bagian yang teman-teman sudah tulis nanti saya baca, saya download dan baca. Kita akan akhiri kuliah jam ini. Nanti untuk jadwal berikutnya nanti saya akan beritahukan ya. Teman-teman jangan lupa untuk daftar hadir dalam link yang saya share di awal di chat grup ini ya. Karena untuk proyek, karena banyak sekali masalah dalam presensi ini. Sekarang saya lihat kita ada 37 orang termasuk saya, berarti 36 orang. Oke. Oke, sebelum saya itu ya, nanti saya share di grup. Oh enggak, ini ada di sini. Silakan klik dari yang ada di dalam chat yang awal itu. Ya, sebelum saya tutup, teman-teman jangan lupa klik itu nanti. Oke, begitu dulu. Kalau ada pertanyaan masih dalam 1-2 menit, saya beri kesempatan. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, kalau menurut cerita Bapak tadi kan, Bapak di semester 1 itu kan masih, saya bingung untuk menjadi apa ke depannya. Dan di semester 3, Bapak menemukan bahwa saya akan berjuang sebagai menjadi konseling, ya. Dan setelah melihat chat dari teman-teman tadi kan masih banyak juga yang di semester 1 itu masih, kenapa saya memilih PBSI? Dan mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit dan agar menjadi bahan evaluasi saya dan teman-temannya untuk berjuang di PBSI, begitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, teman-teman. Termasuk dalam, jadi begini, kalau menurut pengalaman saya, semakin saya mengenali apa yang saya pelajari, ini pengalaman saya ya, mungkin semakin saya menyelam ke dalam materi-materi yang saya pelajari kuliah, semakin kan saya dibentangkan, dihadapkan pada lebih banyak informasi ya tentang kuliah, materi A, materi B dan semua. Lalu yang terjadi pada saya adalah minat saya malah tumbuh karena saya mengenal. Sebelumnya waktu semester 1 karena saya tidak punya informasi, saya tidak kenal, saya hanya kenal sedikit saja atau sangat permukaan, sehingga karena saya tidak tahu, maka saya dalam situasi bingung. Tetapi setelah saya melewati kuliah-kuliah itu, semakin banyak informasi yang saya dapat,
gambaran yang saya dapat tentang karir saya ke depan semakin jelas. Sehingga apa yang terjadi pada saya adalah minat saya timbul semakin kuat karena saya semakin mengenal bidang yang saya ceburi itu. Mungkin untuk beberapa teman mungkin ini terjadi begitu, tapi juga ada terbuka kemungkinan teman-teman semakin mengenal, semakin sadar bahwa oh ternyata ini bukan yang saya inginkan. Ya bisa saja. Asalkan nanti teman-teman akan diperlukan langkah apa yang teman-teman perlu ambil keputusan, mungkin apakah saya akan melanjutkan belajar di bidang ini sampai selesai, sementara saya menggeluti minat lain sebagai alternatif kedua, saya bisa saja kan. Jadi saya tetap menyelesaikan kuliah ini supaya saya sebagai pendidik saya punya sertifikat dan berguna, tidak merendahkan manfaat sertifikat itu, tapi dalam kesempatan yang sama, dalam waktu yang sama saya masih mencoba menekuni bidang lain yang sejauh kesempatan itu bisa saya lakukan. Misal kalau sekarang saya ingin, ternyata saya menyadari bahwa saya lebih berminat pada musik misalnya. Ya bisa saja dua-dua apa yang saya sekarang tekuni dalam bidang pendidikan bahasa, pada waktu yang sama saya juga mengambil waktu untuk menekuni kegiatan lain, misalnya bermusik misalnya. Kan bisa, dua-duanya tetap masih bisa. Hanya tentu kok korban waktu, korban tenaga, dan semua itu pasti adalah. Ya. Oke. Begitu dulu, kita akhiri ya, waktunya sudah. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Roland pergi, Roland.